Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofyan Aslan, NIM 11A11 2018 110168. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang kelompok kami buat, yaitu Sistem Informasi Akademik Pondok Pesantren Berbasis Web dengan Laravel. Dosen pengampu Pak Ferry Agustina MKOM Universitas Dianuswantoro, dan disusun oleh kawan-kawan saya termasuk saya Ahmad Sofyan Aslan sebagai teknik writer sebagai teknik writer Fakultas Ilmu Komputer 2021. Untuk masalah bab 1 pendahuluan, yaitu dilatar belakangi oleh pondok pesantren dan juga untuk bagaimana sejarah-sejarahnya, dan untuk apa itu arti yang ada di pondok itu adalah santri dan apa arti santri itu sendiri. Sedangkan sumber yang lain juga yang diartikan untuk dari bahasa Jawa untuk kata santri sendiri adalah cantik. Oke. Dan tujuan dari proposal tersebut yaitu untuk mengembangkan di bidang religius dan tidak ketinggalan untuk di era digital sekarang ini. Untuk rumusan masalahnya dari latar belakang tersebut, imbuhan sebagai permasalahan antara lain bagaimana agar santri lebih mempermudah dalam membuat sistem informasi dengan web. Bagaimana agar santri dapat membuat web untuk mempermudah dalam membuat sistem informasi agar lebih cepat dan ringkas. Dan untuk lokasi project, kami mengambil dari Pondok Pesantren Nurul Hikmah yang masih minim akan teknologi itu sendiri sesuai dengan hasil survei sebelumnya. Jadi untuk pesantren yang kami tuju adalah pesantren Nurul Hikmah yang masih kurang banget untuk masalah teknologi dan masalah teknologinya sendiri. Maksud dan tujuan proposal ini dibuat adalah untuk santri modern yang merealisasikan semua impian mereka untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan mereka agar dinil, dan juga segenap keberlangsungan sebuah mindset para santri agar tidak ketinggalan dengan teknologi saat ini. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, agar tidak ketinggalan untuk mengikuti teknologi di zaman sekarang ini. Untuk melangsungkan maksud tersebut, membuat proposal terpadu ini diarahkan untuk mencapai kepuasan untuk santri. Yang dimaksud kepuasan untuk santri adalah kita bisa menarik minat agar santri dapat tertarik, entah mulai pengenalan secara tidak terlalu rinci dan juga pembawaan enak. Untuk kedua, keberhasilan serta instruksi dan konsekuensi dari sistem informasi berbasis itu sendiri. Timbulnya pola pikir hebat pada santri umum agar tidak lagi bersifat konsumtif karena lebih memiliki banyak hal yang berkualitas tinggi namun bisa menjadi wawasan yang luas. Intinya untuk memperluas wawasan dan juga teknologinya. Jangkauan dan batas pelaksanaan kegiatan. Untuk jangkauannya sendiri kita mengambil dari segmentasi tertuju terhadap kelangsungan pengurus santri. Jadi kenapa kita tujukan kepada pengurus santri dulu baru ke santri, karena pengurus santri biasanya lebih dominan tahu karakter apa yang sudah didapatkan oleh santri-santri dan juga bisa tahu bagaimana santri itu untuk kebutuhannya apa gitu. Jadi bisa saling mengajarkan. Jadi bisa memprivatkan untuk dan dibantu oleh pengurus tersebut. Tujuan kepada kelompok yang mengidentifikasikan gaya hidup modern tapi tetap religius. Jadi kita tetap masih berbasis pondok pesantren, akan tetapi kita juga tidak kaku akan teknologi. Desain dan
desain dan arsitektur detail sistem dengan program yang detail seperti menyediakan kebutuhan sistem yang dibutuhkan oleh santri, mencantumkan segala informasi seputar agama. Jadi mencantumkan kebutuhan sistem yang dibutuhkan oleh santri itu adalah semisal kayak kita belajar kitab tapi kita juga kurang, dalam arti kurang bagaimana supaya kita bisa memadukan antara teknologi dengan kitab dan contoh-contoh lain yang bisa dicari. Batasan pelaksanaan proyek yaitu kita maksimalkan 2 bulan sudah selesai semua. Untuk bab 2 pembahasan proyek, nama proyek adalah Sistem Informasi Akademi Pondok Pesantren berbasis web. Permasalahan tersebut menjadikan para developer membuat sistem informasi cukup kebingungan karena kurangnya minat santri pada sistem informasi bidang web. Emang kalau pertama kali memang jarang pada minat apa itu sebenarnya web, apa itu sebenarnya sistem informasi, dan apa itu sebenarnya teknologi kayak gitu. Untuk spesifikasinya sendiri kita desain tampilan yang tidak rumit dan mudah dipahami oleh pemula. Desain yang disajikan dapat dipakai sesuai tingkatannya masing-masing. Jadi ada SMP, SLTP, SLTA, dan ada juga taraf pengurus juga, itu juga bertahap-tahap. Intinya juga jadi satu ntar. Memilih pertanyaan serta membuat santri bisa bertanya secara langsung apabila ada permasalahan di sistem. Jadi itu tahapnya ntar kalau udah misal langsung ke ya seperti kayak customer service kayak gitu. Kelebihan dan kekurangan project. Kelebihan project tergolong jarang ada. Project mempermudah informasi dengan SI di bidang web untuk mendesain mempermudah serta memiliki perhatian pembelian atau pelanggaran untuk pelanggan. Perhatian yang dimaksud adalah santri untuk memudahkan jasa sistem informasi. Dan masih ada 2 lagi. Untuk kekurangannya sendiri, pengerjaan spesifikasi sistem lebih lama karena lebih butuh penyesuaian dalam pembuatan rancangan program pengembangan proyek tersebut. Untuk gambarnya sendiri tentang ya coding lah, untuk bagaimana sistem itu berjalan. Pemahaman KAK, pembahasan terhadap latar belakang, berdasarkan latar belakang bisa dilihat bahwa modernisasi pemahaman terhadap masyarakat umum agar cepat mengetahui berbagai informasi dan berbagai teknologi saat ini. Untuk make it hand adalah salah satu bagian rumah yang interviewnya sangat diinginkan untuk pemindahan dan perbarui. Akan tetapi mahalnya suatu perangkat membuat masyarakat menyimpan impian untuk merubah dapur. Tujuan proyek. Dan ada juga pembahasan terhadap suatu kegiatan, pemahaman terhadap hasil proyek, indikator keberhasilan, dan untuk yang terakhir untuk bab 4 ada tanggapan terhadap KAK,
apresiasi inovasi, dan juga pendekatan dan metodologinya, rancangan kerja sendiri dilakukan dengan pengurus pondok dengan kerundingan agar hasil sesuai. Pemecahan masalah dengan melakukan sistem donasi modal pembangunan pondok, melakukan trainer kerja serta pelatihan kepada semua pegawai pondok. Ini masuk kepada yang terakhir adalah perancangan anggaran. Perancangan anggaran biaya pondok pesantren, data keperluan pondok, alat yang dibutuhkan, dan jumlah harganya. Untuk penutupan masuk kepada penutup, yaitu semoga dengan adanya proposal ini membuat kerjasama dengan pembangunan proyek ini terwujud dengan baik, mampu melaksanakan serta merealisasikan proyek sistem informasi akademik pondok pesantren berbasis web dengan semaksimal mungkin serta tanpa adanya kendala suatu apapun. Proyek ini akan berhasil dengan dukungan seluruh pihak yang bersangkutan. Jadi intinya dari proposal yang kami buat untuk mengolaborasikan antara religi, yaitu pondok pesantren, dengan era modern seperti sekarang ini. Untuk presentasi saya mungkin cukup sekian dari saya sendiri. Apabila ada tutur kata yang belibet atau pengertian yang sulit dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kelebihan kata datangnya dari Allah dan kekurangan kata itu datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.